penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Oke Mas Niam ya. Kemudian tadi Mas Hedi terkait pertanyaan apa tadi Mas? Senpi. Oke. Kami ingin menjelaskan begini saja, karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Adapun tadi Mas Hedi bertanya apakah betul ada senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Di awal tahun 2023 yang lalu, tim penyidik KPK melakukan proses penyelidikan dan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka dari hasil gelar perkara ya, atau ekspos yang kemudian itu sebuah keputusan kolektif kolegial tentunya di KPK, karena dalam forum ekspos tentu dihadiri oleh pimpinan, kemudian pejabat struktural KPK dan juga tim baik itu penyelidik, penyidik maupun penuntut umum, yang kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada proses penyidikan. Salah satu kegiatan dalam pengumpulan alat bukti dimaksud adalah penggeledahan yang kemarin sudah dilakukan. Ketika naik pada proses penyidikan, kami pastikan KPK telah menetapkan para pihak sebagai tersangka. Namun demikian, identitas dari para tersangka dan konstruksi perkaranya pasti kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, begitu ya. Tentu ada proses panjang lebih dahulu ya teman-teman ke depan yang akan KPK lakukan, gitu ya. Tadi dari proses penggeledahan, menganalisis, memanggil para saksi, memanggil para tersangka, melakukan penahanan. Di saat itulah tentu kami sampaikan konstruksi perkara secara utuh termasuk identitas dari para tersangka. Ya, judul kami adalah lagi Menteri Nasdem diincar KPK karena usai Jody G. Plate ditangkap sebagai tersangka dan saat ini kasus persidangan juga sudah berlangsung. Kini Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, informasinya yang beredar di kalangan media adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kami masih menunggu informasi resmi langsung dari KPK usai penggeledahan dilakukan baik di rumah dinas maupun juga di kantor Kementerian Pertanian. Pertanyaan publik yang beredar saat ini, mengapa waktunya sekarang mendekati Pilpres 2024? Apakah ini murni unsur hukum ataupun terkait unsur politis? Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Pak Kabar Indonesia Pagi, ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Kang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Aya. Ya, nanti Kang Ujang nggak sendirian Kang, akan bergabung juga bersama kami, ada koordinator MAKI, ada Bang Boyamin Saimin. Tapi sebelumnya kita coba akan ajak Anda terlebih dahulu melihat kondisi pagi hari ini di rumah dinas Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Sudah ada rekan kami, ada Adi Anwari di sana. Adi, ya, informasi terkini silahkan. Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa TV One. Memang benar kemarin dilakukan penggeledahan di rumah dinas dari Menteri Pertanian Yassin Limpo, di mana penggeledahan ini dilakukan kurang lebih 20 jam lamanya dari Kamis sore hingga Jumat siang. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak KPK, salah satunya adalah uang tunai. Ini nominalnya belum bisa dipastikan secara spesifik, namun diperkirakan ini mencapai puluhan miliar rupiah. Selain juga ada barang bukti berupa uang tunai, ada barang bukti lain yang berhasil disita seperti alat penghitung uang, lalu juga ada beberapa dokumen, catatan keuangan, hingga aset yang bernilai ekonomis yang diduga ini berhubungan dengan adanya kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Selain itu juga ada salah satu barang bukti yang cukup menjadi topik nih di kalangan masyarakat, yakni ditemukannya barang bukti senjata api. Senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian ini berjumlah 12 unit dan hingga saat ini masih diteliti lebih lanjut mengenai motif dari kepemilikan senjata api maupun jenis-jenis senjata api apa saja yang dimiliki oleh Syahrul Yassin Limpo ini. Dan hingga kini memang KPK
telah menginformasikan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, namun hingga saat ini memang belum ada terinfo konfirmasi ini siapa saja tersangka dari kasus dugaan korupsi yang berada di Kementerian Pertanian. Dan hingga kini memang beberapa barang bukti yang tadi sudah saya sebutkan masih disita dan dilakukannya penelitian di KPK maupun untuk senjata api ini masih dilakukan pendalaman di Polda Metro Jaya. Dan hingga kini memang belum ada informasi terbaru mengenai kapan nanti sebenarnya tersangka ini akan kemudian diumumkan oleh pihak KPK. Untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Anwari mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta Pusat ya. Dan dalam diskusi ini kami sudah mengundang perwakilan dari KPK dan juga dari politisi Nasdem, tapi dari kedua belah pihak tersebut hingga pagi ini belum bersedia untuk bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, melihat apa yang terjadi gitu ya, kita bahas soal politik terlebih dahulu lah ya. Pasti kan banyak yang ya suzon juga ya. Kok dari Nasdem lagi gitu setelah kemarin Johnny G. Plate. Apakah bisa dihubungkan dengan erat peristiwa-peristiwa itu, Kang Ujang, antara penetapan tersangka dan juga Pilpres 2024? Ya, saya kan sudah katakan Bang Bayu dan Mbak Aya ya, sejak lama saya bilang. Di negara dunia ketiga, seperti kita inilah ya, dunia negara berkembang itu, maka hukum itu masih bisa rentan ya diintervensi oleh kekuatan politik. Maka dari setiap pemerintahan dan setiap rejim ini hampir terjadi, polanya sama. Maka saya melihat ya ketika pertarungan itu terjadi, ya dulu aman ketika Nasdem misalkan di pemerintahan Jokowi jilid pertama. Ya kan, artinya belum mendeklarasikan Anies. Tapi pasca pendeklarasian Anies itu di 3 Oktober 2022, permasalahan banyak muncul tuh menyerang Nasdem gitu. Karena dianggap kan Anies adalah tanda petik ya lawan atau antitesa dari Pak Jokowi lah, kira-kira seperti itu. Kita harus objektif mengatakan ya, itu. Tapi kan kalau tadi disampaikan intervensi, tapi kita tahu betul kasus yang menjerat Johnny G. Plate sudah masuk persidangan, ada beberapa bukti juga yang memang ini murni hukum gitu. Ya, memang begitu Mbak. Jadi cari dulu konstruksi hukumnya, bukti hukumnya pasti ada. Nah, dalam kasus J. Plate itu ada audit BPKP, memang betul. Tetapi kan ini dorongannya dorongan politik. Nah, jangan lupa kasus Mentan ini yang saya tahu, yang saya pahami, awalnya di Kejaksaan. Nah, agar tidak terlihat politis, maka dilemparlah ke KPK. Ini jangan lupa, oleh karena itu saya melihat ya konstruksi ini sudah konstruksi politis gitu loh. Dalam konteks itu saya melihat bahwa ini bukan hansih pendekatan hukum, tetapi memang ada nilai politis di situ. Oleh karena itu tadi wajar kalau publik gitu ya, kalau masyarakat agak seudon terkait dengan persoalan pemberantasan korupsi hari ini. Karena terkait dengan persoalan lawan politik, terkait dengan persoalan pilpres, terkait persoalan ya hukum tanda petik yang bisa dimainkan untuk kepentingan kekuasaan ini berbahaya. Oleh karena itu ya kami ya dari akademisi gitu ya, dari rakyat biasa, oke. Dalam konteks pemberantasan hukum kita dorong KPK. Tetapi jangan main di wilayah politik itu. Kenapa? Ini kalau begini, demokrasi akan sehat, kuat dan bermartabat ketika hukumnya berkeadilan. Tapi kalau hukumnya sudah mohon maaf bisa dimainkan, diintervensi ya kan, lalu apa namanya, yang lawan politik disikat, lalu yang kawan diamankan, ya ini menjadi persoalan. Oleh karena itu kalau ini terjadi, maka demokrasinya tidak akan berjalan dengan stabil, tidak akan sehat dan tidak akan kuat. Ini salah satu prasyarat demokrasi adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, nanti kita lanjut lagi ya dengan Kang Ujang, dan juga kami juga masih menunggu nanti ada Mas Boyamin yang akan hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Ya, kita lanjutkan diskusi kami pemirsa. Kang Ujang ternyata sudah terhubung bersama kami, ada Mas Boyamin Saiman nih, koordinator dari MAKI. Selamat pagi Mas Boyamin, sehat Mas? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Boyamin, tadi Kang Ujang sudah sempat sampaikan bahwa wajar saja jika kemudian masyarakat melihat kasus ini erat hubungannya dengan unsur politis begitu, karena dilihat dari segi timing, dari segi keadilan begitu ya, dalam arti kenapa hanya Nasdem saja kemudian yang dibidik oleh KPK dan lain-lain. Tapi kalau MAKI melihatnya bagaimana, ini murni hukum atau tidak, Mas Boyamin? Penegakan hukum itu bisa sosiologis, bisa politis, bisa faktor lain, macam-macam, dan itu halal itu ayah. Makanya dalam pemberantasan korupsi yang idealis itu juga enggak banyak, hanya 5%. Yang lain-lain itu karena ada bahkan, mohon maaf ini,
ada level selingkuh, baik selingkuh politik maupun selingkuh asmara beneran, ada karena tidak Ada dapat udang di balik batu lah bagian, ya. terus ingin menggulingkan, karena politis juga, dan itu saya kalau boleh fatwa ya itu halal gitu loh. Jadi yang idealis membongkar korupsi itu hanya 5-10%. Jadi justru saya malah senang ketika zaman politik ini bongkar-bongkaran, nanti mudah-mudahan yang dibongkar ini gantian membongkar yang lain, dan kerjaan saya lebih mudah dan pekerjaan KPK bisa jadi lebih mudah, dan tinggal saya ngawal, itu urusan politik sana kamu bongkar, sekarang ini ada data di sini kamu harus bongkar, kalau enggak saya gugat pra peradilan dan saya buka bahwa KPK tebang pilih. Nah nanti KPK terpaksa bongkar juga yang kanan dan kiri gitu loh. Artinya kalau misalnya Mas Boyamin bilang itu halal, sebenarnya dalam peristiwa-peristiwa kasus korupsi, kemudian seperti yang tadi Mas Boyamin sampaikan, kok saya melihat bahwa prakteknya sebenarnya banyak dan buktinya ada di mana saja. Yeah. Dan ketika mau menindak ya tinggal pilih aja berdasarkan motif-motif yang tadi Mas Boyamin sampaikan. Kok 5% itu kecil banget gitu loh Mas. Ya. Lah justru itu. Tapi ini saya memandangnya sebagai vitamin gitu loh. Karena kalau tidak tahun politik, kira-kira nggak akan kebongkar semuanya. Paling nggak kebongkar 2. Nanti mudah-mudahan yang dibongkar ini periode-periode depan akan punya tabungan untuk membongkar dan berikan data itu ke saya, sehingga saya bisa membongkar dan saya kawal kan gitu. Sehingga semua bisa diproses gitu. Tapi bahasa minimalisnya saya sebagai orang Timur, orang Jawa, ya lebih baik dapat 2 daripada tidak dapat sama sekali. Soal bahwa itu ada vitaminnya gitu, yaitu gaduh ini kembang gulanya politik begini, ya saya telan aja meskipun pahit daripada enggak gitu. Tapi ya mari orang-orang yang berkepentingan masing itu kan data juga semua saling ada, ini dalam pemerintahan ini sebenarnya bisa saling bongkar, dan saya tinggal tepuk tangan, dan nanti kalau ada yang mangkrak saya gugat pra peradilan gitu, Bayu. Oke, artinya kalau Maki sih menganggap ini justru momen politik ini adalah momen yang positif begitu ya, dan juga hal-hal saja karena apapun itu unsur politisnya, intinya mereka memang ada tindak pidana di sana, Kang Ujang. Ya, saya sih melihat begini ya. Ya, kalau dalam konteks penegakan hukum, ya mau tahun politik mau tidak harus dijalankan. Tetapi memang intensitas tadi ya menyerang lawan politik itu makin besar, makin banyak. Ini problemnya di situ. Oleh karena itu agar berkeadilan gitu ya, agar penegakan hukumnya tadi ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka sejatinya kasus-kasus yang kata Bang Boyamin tadi ya, yang katakanlah melibatkan bongkar-bongkaran ya, semua menteri, misalkan semua kubu gitu ya, baik di kubu oposisi maupun kubu pemerintah harus dibuka. Ini namanya penegakan hukum berdasarkan keadilan. Misalkan saya contoh ada dugaan korupsi menteri terbaru nih, udah diduga menerima uang gitu kan, 27 miliar. Ini kan harus diungkap juga, harus dibuka. Jadi harus fair berbagi fair kubu, semua, gitu. semua. Halal tapi fair gitu. Iya, halal, dan dalam konteks itu, nah masyarakat kan ya, diingatkan oleh pemberantasan korupsi hari ini bahwa tadi kalau Bang Benyamin mengatakan itu vitamin, ya tapi vitamin yang apa? Apakah memang ini menyegarkan? Ya kan, apakah memang seperti apa? Oleh karena itu saya melihat ya ke depan saya punya kepentingan bangsa ini ya. Kita bicaranya bangsa sebagai nation state. Oleh karena itu dalam konteks pemberantasan korupsinya harus berkeadilan itu. Tidak bolehlah tebang pilih, tidak boleh menyasar kepada kelompok tertentu, partai tertentu, orang tertentu yang menjadi tanda petik lawan politik. Nah ini kepentingan kita adalah pemberantasan korupsi tuntas sampai akar-akarnya. Musuh kita kan yang terberat korupsi, bukan yang lain. Oleh kenapa dengan korupsi orang miskin, banyak nggak dapat pekerjaan, ya kan, pelayanan rumah sakit jelek, pendidikan juga mahal, macam-macam nih dampaknya. Oleh karena itu saya melihat, tolong dong KPK, kejaksaan semua punya kepentingan yang sama dalam konteks konstruksi pemberantasan korupsi apa? Berkeadilan. Kalau memang katakanlah pihak-pihak atau partai ini yang menjadi lawan politik itu mohon maaf tanda petik dikerjai ya, dicari kesalahannya, walaupun ada bukti hukumnya, maka disikat. Tapi dalam konteks yang lain maka ada, mohon maaf ya, koalisi-koalisi yang lain kok selama ini kasusnya dipetieskan, didiamkan, menteri-menteri yang diduga juga menerima tanda petik ya uang haram juga masih berkeliaran. Ini kan pemberantasan korupsi macam apa? Oleh karena itu ya kita harus tegas, bangsa Indonesia menunggu KPK, kejaksaan, termasuk kepolisian untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Itu yang punya kepentingan kita sebagai bangsa yang tadi punya kepentingan untuk membangun demokrasi yang sehat. Mas Boyamin, respon Anda? Ya, saya pengen juga adil terhadap Bang Ujang, terhadap TV One, pemirsa, dalam hal kasus Menteri Pemuda Olahraga, itu saya yang
melakukan investigasi kepada rombongannya Pak Magdir. Saya ungkap itu, waktu itu masih saya haji. Dan sudah saya gugat pra peradilan karena belum tersangka. Dan saya minta sudah kemarin untuk dilacak CCTV-nya kemana arah dari keberangkatan mobil ini yang membawa uang 1,8 juta US dollar. Jadi sudah saya gugat, saya pengen adil, dan itu sudah dari 3 kegugatan pra peradilan, itu Jamie Suciawan, terus Nistra Yohan, terus kemudian Dito itu saya gugat 3-tiganya, dan sudah jalan 1 Jamie Suciawan yang dari pemborongnya yang lebih besar, yang belum tersangka bahkan, padahal yang lebih kecil sudah tersangka. Terus ada 2 menteri yang saya gugat, 1 menteri, 1 ex-menteri terkait minyak goreng, dan di Senin depan ini akan disidangkan, akan dibuka siapa menteri yang saya kejar, dan itu bukan dari oposisi, dari yang ikut rombongan penguasa. Jadi saya kejar semuanya kok. Jadi dengan data yang ada, saya ingin berusaha adil. Dari letupan politik itu saya serap dan kemudian saya imbangkan supaya memang saya juga tidak dianggap pro sana pro sini. Jadi saya pasti selalu imbang ketika melakukan gerakan kanan, pasti ada gerakan kiri dengan saya gugatan pra peradilan. Mulai tahun 2004 sudah saya lakukan. Banyak hal yang bisa dilacak, bagaimana ada 2 perusahaan berseteru, saya gugat dua-duanya untuk pra peradilan korupsinya. Urusan politik juga begitu. Jadi saya setidaknya berusaha membantu rakyat, membantu negara ini, melayani negara ini, supaya tidak hanya kepada faktor yang bukan mendukung kekuasaan. Yang mendukung kekuasaan saya kejar dan saya juga gugat. Tapi bahwa kemudian KPK, Kejaksaan itu belum adil, ya mari kita kejar bersama, Bang Ujang. Masih. Oke, Mas Boyamin, saya kembali lagi begini. Kalau misalnya Mas Boyamin menyampaikan soal 5% tadi yang benar-benar praktik korupsi dengan landasan hukum ya, tanpa ada embel-embel yang lainnya. Sebenarnya dalam faktanya yang Mas Boyamin temukan, artinya sebenarnya praktek-praktek korupsi itu kan banyak ya. Hanya saja tinggal dipilih, begitu nggak Mas Boyamin? Dipilih quote-unquote begitu ya. Nah, mana yang mau, harus adil juga atau enggak gitu loh. Mana yang mau digarap lebih lanjut dalam proses penyelidikan dan mana yang mungkin tidak begitu. Idealnya memang pasti begitu, tapi kenyataannya praktek itu ya hanya 50% gitu. Bahwa ini ada semangat itu, iya kita akui, memang praktek kita seperti ini, memang hukum kita belum maju, politik kita belum maju, gitu. Ya harus kita telan gitu. Daripada tidak ada penegakan hukum karena urusan politik. Lah enak sekali besok, oh ini oposisi tidak boleh dikerjai, atau bahkan oh ini penguasa tidak boleh dikerjai gitu. Nah kita semakin terpuruk nanti malahan. Gitu. Dan saya memang mencatat di Kementerian Pertanian ini ada 3 klaster sudah lama terkait dengan izin impor, terkait dengan jabatan, bahkan ini pasalnya pemerasan 12 huruf E kecil itu artinya sudah dipegang oleh KPK yang pemberi uangnya. Lah kalau tidak diproses bagaimana? Terus kemudian terkait dengan jabatan impor proyek. Ada proyek yang terkait dengan memulut kuku penyakitnya sapi itu. Itu harusnya dikasih peneng yang bagus seperti di Australia, tapi peneng kita jelek, plastik yang gampang pecah, gampang copot, tulisannya juga digesek-gesek untuk garu-garu sapi juga udah hilang tulisannya gitu. Jadi ini memang perlu dibenahi juga dalam posisi ini dan di treatment gitu. Kalau KPK sudah megang orang yang peras, gitu, masa kemudian tidak diproses karena politik? Ya, Mas Boyamin, artinya kita juga semua sepakat bahwa momen politik ini boleh kemudian dimanfaatkan, tapi asalkan harus berkeadilan juga begitu ya Mas. Disikat semuanya, tidak tumbang pilih. Terima kasih Mas Boyamin. Terima kasih juga Kang Ujang atas waktunya pagi hari ini. Sekali lagi. Terima kasih. Bang Bayu. Terima kasih. Makasih Mas Boyamin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Kang Ujang sekali lagi terima kasih.